Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmia Gusmelani dengan NIM 079 pada Prodi Ekonomi Syariah UIN Salatiga. Pada materi kali ini saya akan memaparkan materi mengenai riba, goror, dan maisir. Tidak perlu lama-lama, kita langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu riba. Riba merupakan bagian transaksi yang dilarang di dalam ajaran Islam. Apabila di dalam suatu transaksi terdapat unsur riba, maka transaksi tersebut menjadi haram. Riba secara bahasa atau etimologi artinya tambahan atau kelebihan. Menurut Abu Hanifah, riba adalah melebihkan harta dalam suatu transaksi tanpa pengganti atau imbalan. Maksudnya, tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang pada saat jatuh tempo. Jadi dapat kita ambil simpulannya bahwa riba adalah tambahan nominal yang diperoleh dari si pemberi pinjaman dengan cara melebihkan jumlah angka pinjaman yang harus dikembalikan oleh si peminjam. Said Qutb berpendapat bahwa keberadaan riba adalah halangan usaha secara aktif dan bertentangan dengan keadilan. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum riba. Ada 3 dasar hukum riba yang menegaskan bahwa riba itu hukumnya haram. Yang pertama, dari surah Al-Baqarah ayat 275 dan 276. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak akan dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 276, artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Dasar hukum riba yang kedua yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 278, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Yang ketiga, dasar hukum riba yang ketiga yaitu dari surah An-Nisa ayat 29. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Materi riba yang selanjutnya yaitu ada macam-macam riba. Yang pertama yaitu riba nasyiah, yaitu riba yang terjadi saat transaksi jual beli. Jenis barang yang diperjualbelikan dapat sejenis ataupun tidak sejenis, namun ada penangguhan pembayaran yang terjadi. Yang kedua yaitu riba fadl, riba yang terjadi apabila melakukan kegiatan tukar-menukar dua barang yang sama jenis, tetapi ukurannya berbeda dari syarat yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu riba yad, riba yang terjadi pada jual beli atau tukar-menukar, namun waktu penyerahan barangnya ditunda. Yang keempat, riba qard,
terjadi ketika meminjamkan suatu barang dengan syarat memberikan tambahan pada saat pengembalian. Yang terakhir yaitu riba jahiliyah, yaitu jenis riba yang berupa kelebihan jumlah pelunasan utang. Selanjutnya yaitu cara menghindari riba. Sebagai umat muslim yang sudah mengetahui bahwasannya riba itu hukumnya haram, maka alangkah baiknya kita menghindari yang namanya riba. Cara yang pertama agar kita bisa terhindar dari riba yaitu benar-benar mengetahui alasan pelarangan riba. Yang kedua yaitu senantiasa merasa cukup, dan yang ketiga menggunakan produk keuangan syariah. Sampailah kita di materi yang kedua yaitu goror. Goror adalah hal yang perlu dihindari dalam transaksi menurut prinsip ekonomi Islam. Hal ini karena dapat menimbulkan kerugian dan sengketa. Maka dari itu dibentuklah bank dan lembaga keuangan berbasis syariah untuk mencegah adanya jual beli goror. Al-goror atau ketidakpastian adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya juga masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang seharusnya transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Islam memandang bahwa goror adalah hal yang merugikan para pihak, terutama pembeli. Materi yang selanjutnya dari goror yaitu macam-macam goror. Yang pertama, ada jual beli benda yang tidak diserah terimakan. Yang kedua, jual beli benda yang belum ada. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak jelas harganya. Dan yang keempat, jual beli benda yang sifatnya tidak jelas. Materi goror yang selanjutnya yaitu goror yang diperbolehkan. Walaupun goror itu memiliki arti ketidakpastian dan transaksi yang tidak pasti itu dilarang dalam Islam, goror ini ada yang diperbolehkan, asalkan adanya hajat. Yang kedua, goror dalam jumlah sedikit tetap diperbolehkan. Yang ketiga, goror dalam akad tabaruk itu tidak dilarang. Dan yang keempat, goror bukan dalam inti objek akad. Sebagai contoh, seperti membeli pohon namun tidak dengan ketentuan ada buah ataupun bunganya. Hanya membeli pohon saja, seperti itu. Sampailah kita di materi yang terakhir yaitu tentang maisir. Maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah. Maisir dapat disebut sebagai judi atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termasuk ke dalam kategori dosa-dosa besar. Ciri umum transaksi maisir adalah unsur spekulatif berupa pengumpulan harta dari semua pemain dengan kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta milik pihak lain yang berpartisipasi sehingga keuntungan hanya dapat dirasakan satu pihak saja. Dalam konteks keuangan, maisir artinya peluang seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa sejumlah harta milik pihak lawan ketika ia memenangkan suatu prediksi yang didasarkan pada untung-untungan semata. Larangan praktik maisir. Pelarangan maisir ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ketika seorang muslim berkata, "Mari aku bertaruh denganmu," maka setelahnya ia harus bersedekah. Para ulama menafsirkan hadis ini sebagai larangan maisir.
Karena setelah umat muslim mengajak bertaruh, mereka harus memberikan kafarat atau sejumlah denda yang harus ditunaikan karena perbuatan dosa agar tertutup dan dampak negatifnya tidak menimpa kita di dunia maupun di akhirat. Maisir dilarang karena pada transaksinya hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya akan mengalami kerugian sehingga sifatnya win-loss solution. Win-loss solution merupakan strategi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Hal itu tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan win-win solution dalam ekonomi Islam. Win-win solution itu merupakan kondisi di mana kedua belah pihak merasa terakomodasi dan menerima keputusan yang adil. Seperti itu. Materi yang selanjutnya dari Maisir adalah kriteria Maisir. Yang pertama, adanya taruhan. Yang kedua, muqabil. Dan yang ketiga, pemenang mengambil harta pihak yang kalah. Materi dari Maisir yang selanjutnya yaitu cara menghindari Maisir. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggunakan layanan syariah. Yang ketiga, berinvestasi. Dan yang keempat, menghindari adanya undian. Sampailah kita di slide yang terakhir. Saya Elmi Gusmelani mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.